Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan. Ini adalah untuk kesekian kali kita kembali bisa bertemu. Dan setiap pertemuan kita harus memaknainya sebagai anugerah yang dicurahkan Tuhan, bahwa kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari ini, sekalipun situasi sedang tidak bersahabat kepada kita. Karena itu sesuai dengan situasi pandemi yang masih berlangsung, bahkan di beberapa tempat termasuk di kota ini menjadi hitam dan pekat, kita percaya Tuhan tetap baik dalam situasi dan segala keadaan kita. Amin. Karena itu pada saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu 3 resiko doa. 3 resiko doa. Saudara, hari-hari di masa pandemi ini, doa menjadi penentu kehidupan kita. Sekali lagi, hari-hari di mana pandemi ini masih berlangsung, doa menjadi penentu kehidupan kita. Kita mau menjadi seperti apa? Coba kita renungkan satu kalimat ini, ya. Doa menjadi penentu dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi seperti apa? Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai sebuah pendapat, sedikit doa, sedikit berkat; banyak doa, banyak berkat; tidak berdoa, tidak ada berkat. Apakah benar demikian? Jika doa menentukan jumlah berkat, maka doa sudah menjadi mantra. Karena doa sejatinya adalah sebuah hubungan adikodrati antara manusia dengan Tuhan, dan itu meliputi segala aspek, baik rohani maupun jasmani. Jadi doa merupakan hubungan adikodrati antara Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan manusia. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ke 15, Tuhan Yesus mengajarkan arti doa yang sebenarnya. Dalam ajarannya ada 3 jenis doa sekaligus disertai dengan segala resikonya. Ya. Nah, kita akan bahas 3 jenis doa dengan segala resikonya ini. Yang pertama adalah doa agamawi. Itu dalam Matius pasal 6 ayat ke-5, firman Tuhan berkata demikian, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya." Nah, saudara, konteks dari ayat 5 ini, ketika saya pelajari dari tradisi yang ada di Yahudi sana, orang-orang Yahudi biasanya berdoa di tengah orang banyak, baik ketika di bait Allah maupun di sinagoge-sinagoge. Doa dipanjatkan sambil berdiri dengan tangan terbuka ke arah langit seperti ini. Ada yang berlutut atau menelungkup di tanah seperti orang bertiarap begitu. Ya. Nah, saudara perhatikan, dalam tradisi yang akhirnya mewarnai agama Yahudi atau kepercayaan Yahudi, ketika Yesus hadir, Yesus tidak sependapat dengan model seperti ini jika doa dilakukan hanya agar dilihat oleh orang lain.
Dan doa agamawi ini adalah jenis doa yang butuh pengakuan. Jadi doa ini doa yang dilakukan tapi dengan motivasi ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau pujian dan penghormatan dari orang-orang yang melihatnya. Makanya perhatikan baik-baik saudara, resiko dari jenis doa ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan pujian, pengakuan, penghormatan, dan dilihat orang sebagai upahnya. Makanya di bagian terakhir tadi Tuhan berkata demikian, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa itu? Ya pujian, pengakuan, penghormatan, atau dilihat orang, ya, sehingga orang akan mungkin angkat topi, mereka akan salut dengan sikap-sikap mereka. Ya. Sekali lagi Tuhan tidak sependapat, ya. Dan doa ini resikonya adalah selain tidak mendapat apa-apa, doa yang kosong dan tidak berdampak apapun bagi yang melakukannya. Ya. Lalu yang kedua, saudara, kalau yang pertama doa agamawi, saya berharap kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak memiliki jenis doa agamawi ini, ya, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya itu sungguh-sungguh punya dampak yang kita alirkan, ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah doa tanpa mengenal Tuhan. Yang kedua, doa tanpa mengenal Tuhan. Matius pasal 6 ayat ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi yang kedua ini termasuk di dalamnya adalah doa rutinitas atau doa kebiasaan, ya. Dan faktor dasarnya doa ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah. Sebenarnya mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah. Karena jenis ini adalah jenis doa yang hanya bercokol di dalam pikiran atau di kepala, doa yang terkonsep dari pikiran saja, tidak memasuki area roh, sehingga tidak bisa menyadari akan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi saudara, ini adalah jenis doa di mana hanya terkonsep dalam pikiran, tidak berasal dari area roh, sehingga orang yang melakukannya itu tidak bisa menyadari akan kehadiran Tuhan. Kalau saudara bertanya apa ya penyebabnya, maka penyebab utama adalah itu tadi yang saya sebut saudara, mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan di pikiran, sehingga doa jenis ini hanya sebatas ada dalam pikiran dan bukanlah sebuah hasil pribadi hubungan dengan Tuhan. Jadi ini jenis ini banyak saudara, ya. Saya secara pribadi menyelidiki, memahami, mensurvei, mengamati di dalam gereja Tuhan, banyak yang terjebak di dalam doa-doa seperti tidak mengenal Allah, ya. Doa-doa kebiasaan, doa-doa rutinitas, ya. Ini sesungguhnya kalau diusut karena disebabkan
mereka memang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun berhenti sampai di situ. Mereka tidak bertumbuh, mereka tidak mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Mereka hanya tahu atau memiliki pengetahuan, ya, siapa Yesus ada di dalam pikiran mereka. Makanya doa ini lahir dari sebuah pengetahuan tentang Allah, sehingga mereka tidak bisa menyadari betapa pentingnya Tuhan hadir dalam hidup mereka. Maka perhatikan saudara, jenis doa ini punya resiko, punya dampak, punya pengaruh, yaitu tidak siap dengan badai kehidupan yang tiba-tiba datang. Sekali lagi, resikonya adalah jika badai kehidupan datang secara tiba-tiba, banyak orang jenis ini tidak siap menerima datangnya badai kehidupan. Ya. Nah, ada tandanya saudara. Ya. Tanda dari orang-orang yang terbiasa melakukan doa-doa rutinitas, doa-doa yang tidak disertai dengan pengenalan akan Allah. Tandanya adalah, ya, orang ini jika badai datang, maka dia akan buru-buru cari Tuhan. Ya, dia akan buru-buru mencari Tuhan, dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Namun begitu badai itu mereda, mereka akan melupakan Tuhan. Jadi istilahnya kasarnya begini, mereka butuh Tuhan pas ada kebutuhan. Mereka datang kepada Tuhan pas ada masalah. Mereka datang kepada Tuhan pas ada sesuatu yang buat mereka membutuhkan pertolongan tangan Tuhan. Ya. Karena itu saya mengajak saudara melihat satu contoh kehidupan murid-murid Tuhan, di mana mereka itu sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, tampaknya hidup mereka dipengaruhi oleh spirit Yahudi, spirit agamawi, spirit rutinitas ini, sehingga mereka, ya, di dalam kehidupan waktu badai datang, mereka terekspos, terungkap, terekspresi seperti apa mereka. Nah, di dalam Markus pasal 4, ya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, saya akan membacakan, lalu nanti akan saya sarikan secara per ayat sehingga mudah dipahami saudara, ya. Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41, saya akan bacakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan saudara, Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, Yesus sendiri. Ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi dalam rombongan ini Yesus ada di perahu, ya, letaknya ada di dia ada di belakang, di buritan, ya. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, kalau di dalam Matius dan Lukas itu disebutkan mereka perahunya mulai kemasukan air dan akan tenggelam. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, dari sini saya akan carikan, saudara perhatikan baik-baik, saudara akan menangkap isinya,
Ya. Ayat 35, Tuhan Yesus sendiri yang ajak mereka bertolak ke seberang. Ayat 37, angin taufan datang dengan dahsyat dan mau menenggelamkan perahu mereka. Ini kebetulan kasusnya benar-benar badai, angin taufan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan metamorfosis, yaitu sebuah masalah, datangnya sebuah masalah. Ayat 38, murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan dan menilai bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka. Jadi mereka ini mendatangi Tuhan, membangunkan, lalu menilai bahwa Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Kita mau binasa. Ya. Ayat 39, Yesus bangun, menghardik badai itu dan seketika menjadi teduh. Ayat 40, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya ini dan orang yang ada, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Dari pernyataan Yesus ini membuktikan bahwa murid-murid Tuhan dan orang-orang yang ada di perahu itu, mereka ketakutan. Ya. Mereka juga tidak percaya. Kan Yesus ada di situ, saudara. Kalau mereka sudah ngerti siapa Yesus, kenal siapa Yesus, harusnya mereka tidak takut. Kalau mereka disertai Tuhan ada di situ, harusnya mereka tidak takut dan percaya, tinggal membangunkan Tuhan. Ya, silahkan Tuhan yang meneduhkan badai ini. Tapi mereka begitu takut dan Tuhan menilai mereka tidak percaya. Dalam kehidupan kita banyak orang Kristen sudah sering ke gereja, ya, ikut doa, ikut puasa dan sebagainya, ya. Namun ekspresi dalam fakta kehidupan sehari-hari seringkali terlihat bahwa sesungguhnya dia masih sering ketakutan, dan sesungguhnya rasa takut itu mencerminkan hati yang tidak percaya bahwa Yesus sesungguhnya ada dalam kehidupan mereka. Dan ini jenisnya banyak, saudara. Ya. Lalu ayat ke-41, murid-murid sangat takut dan berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, perhatikan saudara, kalau ayat 40 itu ekspresi murid-muridnya tidak yakin, tidak percaya bahwa Yesus menyertai mereka. Yang kedua, ayat 41, mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini? Ini menandakan bahwa mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sejati. Sampai mereka berkata, siapa gerangan orang ini ya? Siapa ini ya? Sampai danau pun taat kepada dia. Ya. Siapakah gerangan orang ini? Artinya mereka mengekspresikan isi hati bahwa mereka tidak mengenal siapa Yesus, saudara. Makanya ini menjadi sebuah fakta. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, murid-murid Yesus masih mewarisi spirit doa kebiasaan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan beberapa bagian Alkitab atau Injil, ketika mereka diajak berdoa sungguh-sungguh oleh Yesus, ya, selalu mereka banyak yang tertidur. Jika di ayat 38 mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli. Dan di ayat 41 mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Ini membuktikan dua hal yang saya sebut di atas, saudara. Yang pertama, mereka baru butuh Tuhan Yesus ketika badai menyerang. Butuh Tuhan, baru datang kepada Tuhan. Yang kedua, mereka terbukti belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Mereka waktu butuh Tuhan baru datang kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mereka terbukti belum mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya dari sini kalau kita kembalikan ke ayat yang ke Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, saudara, dikatakan janganlah kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, sebab mereka menyangka dengan doa yang panjang-panjang doanya akan dikabulkan. Nah,
karena mereka tidak mengenal pribadi Tuhan, ya, maka mereka punya konsep kalau doanya panjang-panjang, ya, maka doa yang panjang-panjang itu bagi mereka sebuah formula, sebuah konsep doa di mana Tuhan akan berkenan dan mendengar doa mereka. Ya. Tapi Tuhan justru membalikkan fakta. Yang bertele-tele dan panjang-panjang doanya, sesungguhnya mereka tidak mengenal pribadi Tuhan. Karena sekali lagi doa itu merupakan hubungan adikodrati antara Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus dengan orang yang diciptakan Tuhan yaitu manusia. Ya. Kalau manusia ini mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan Yesus sesungguhnya, ya, betapa besar kuat kuasanya, betapa hebat ciptaan Dia, ya, kita punya kerentek, punya niat, punya isi hati, mungkin diungkapkan dengan sepatah kata saja, Sang Pencipta sudah bisa memahaminya. Namun karena ini jenis orang yang tidak mengenal Allah, maka doanya panjang-panjang. Karena punya konsep doa yang panjang itu didengar oleh Tuhan. Doa panjang sesungguhnya tidak masalah, saudara. Jika memang itu keluar dari manusia roh akibat keintiman dengan Tuhan, itu tidak masalah. Karena terbukti Yesus pun berdoa cukup panjang, ya, mendoakan murid-muridnya, ya. Karena dia punya hubungan yang begitu dekat dengan Bapa, sampai yang diekspresikan itu mencerminkan betapa Yesus mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa sampai dia rela mati bagi orang-orang, bagi manusia, bagi murid-muridnya, saudara. Itu tidak masalah, ya. Tetapi doa yang panjang yang bukan karena keintiman, karena pengenalan akan Tuhan, itu hanyalah sebuah pengetahuan di otak, di pikiran saja bahwa Allah ada dan bisa dirayu dengan banyaknya kata-kata atau kata-kata yang panjang. Nah, di gereja, saudara, banyak yang masih demikian, ya. Namun saya berharap dengan renungan ini membuat kita sekarang mulai berubah, ya, jenis doanya. Sebelum saya melangkah kepada yang ketiga, saya sampaikan satu kesaksian. Ini kesaksian dari sebuah gereja di sebuah daerah, ya, di sebuah daerah di gereja lain yang sinode lain yang sebelum saya layani, ya, dan saya mengenal pribadi ini, ya, adalah seorang ibu yang berinisial H, ya. Waktu dia menjadi jemaat di mana kami ada di situ, itu jarang sekali, jarang ibadah umum, itu jarang. Doa pagi tidak pernah datang, doa sore tidak pernah datang, ya. Doa puasa tidak pernah datang, ibadah wanita tidak pernah datang. Namun suatu hari tiba-tiba dia datang ke gereja, dalam ibadah dia nangis-nangis, ya, kemudian seperti histeris. Setelah itu selesai dalam ibadah umum, dia ikut doa pagi, ya. Waktu doa pagi karena saya juga datang, juga nangis lagi, histeris lagi, ya. Kemudian doa sore juga datang, doa puasa juga datang, ibadah wanita datang, dan selalu diwarnai dengan tangisan, ya, keluh kesah, tangisan, dan itu lebih banyak histerisnya. Lalu oleh gembala kami di konseling, saya kemudian diajak juga melayani. Saya baru tahu, saudara, sekian tahun hidup mereka adem ayem, tidak ada apa-apanya. Namun karena mungkin nyaman, ya, dia hanya ibadah atau datang ke tempat ibadah di umum itu pas pada hari tertentu, misalnya Natal, Paskah, atau ada event-event tertentu, KKR sebagainya. Kalau ibadah umum hari Minggu itu jarang, ya. Namun ketika tiba-tiba badai datang dalam hidup dia, yaitu suaminya terpikat dengan perempuan lain dan jarang pulang, maka badai itu telah menggoncangkan dia dan dia tidak siap. Makanya
dia akhirnya datang ke gereja, nangis-nangis, minta didoakan oleh gembala kami, minta dikonseling, minta ditolong, didatangi ke rumahnya, kami pun datang ke sana, dan berkali-kali kami melayani saudara. Ya. Dan yang aneh adalah setelah badai itu cukup reda, dia juga reda, tidak lagi setia datang dalam ibadah atau doa-doa, itu semua menjadi hilang lagi. Nah, ini bentuk dari fakta kalau orang itu tidak mengenal Allah dengan batin, dengan roh dia sampai tingkat punya keintiman, maka Allah itu hanya dalam pikiran, itu dalam pengetahuan saja. Khotbah-khotbah yang diterima itu hanya nyantol dalam pikiran. Memang Allah ada, namanya Yesus Kristus, itu hanya dalam pikiran, dalam pola-pola pikiran saja, dalam sebuah pengetahuan saja, tapi tidak sampai ada sebuah persekutuan roh dengan roh, sehingga kalau toh dia doa hanyalah doa rutinitas, doa kebiasaan. Dan dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau pas ada badai. Ya, badai selesai, dia juga akan pergi meninggalkan Tuhan, lalu hidup dalam kerutinan lagi. Kalau toh doa yang itu lagi, doa minta berkat, minta sukses, minta sehat, minta sejahtera, hanya doa-doa jasmani yang sifatnya menguntungkan dia secara pribadi. Ya, itulah sebabnya jenis doa yang kedua ini begitu banyak ada dalam gereja. Kita harus jujur, harus fair dengan kondisi ini saudara. Karena itu saya berharap kondisi pandemi ini mengubah tatanan spiritual kita. Tidak menjadi orang yang berpengetahuan tentang Allah, tapi menjadi orang yang memahami dan mengenal siapa Allah, sampai tingkat kita bertumbuh menjadi dewasa. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Kalau yang pertama adalah doa agamawi, yang kedua doa ya, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga doa keintiman. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ya. Matius pasal 6 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, doa tentang doa keintiman adalah tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya ulangi saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ya. Kamar itu bicara tentang privacy, bicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Kamar itu bicara tentang suami istri. Makanya hubungan antara Tuhan dan jemaat itu seperti intimnya diibaratkan kalau bisa seperti suami istri. Makanya kata kamar itu menunjukkan sebuah tempat yang privasi, pribadi sekali. Jadi kalau berdoa, ya Tuhan ingin agar doa itu merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Karena di depan saya sudah berkata, doa yang sejati adalah merupakan hubungan adikodati. Maka ini harus bersifat privasi, bersifat pribadi sekali. Masuk kamar, tutup pintu, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kata tempat tersembunyi itu sesungguhnya adalah ya, tempat yang spesial, tempat yang kudus, tempat yang dimana Allah bertahta di surga, ya, tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain, tempat kesendirian Allah ada di sana. Itu bisa ditemui kalau kita ada di tempat yang tersembunyi juga antara kita dengan Bapa di surga. Berdua ada di situ, sebuah pertemuan yang sangat privasi, pribadi sekali. Nah, inilah yang diajarkan Yesus Kristus. Makanya di ayat yang ke-8 Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Yang pertama-tama disebut adalah
Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Itu mengajarkan sebuah hubungan. Kalau Tuhan berkata Bapa kami, itu kita sedang menempatkan bahwa Tuhan itu sebagai Bapa, kita sebagai anak. Itu begitu pribadinya hubungan ini. Nah, saudara, doa keintiman ini jelas adalah, perhatikan baik-baik, doa keintiman ini adalah jenis doa yang lahir dari kesunyian dan kesendirian dengan Tuhan. Sekali lagi, jenis doa yang lahir dari kesunyian dan kesendirian dengan Tuhan, ya. Atau saya sebut lahir dari rembesan roh. Artinya doa yang lahir dari aliran Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus yang menerangi roh kita. Saya akan baca ayatnya, saudara. Roma 8 ayat yang ke-26 dan 34-37 berkata demikian. Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya kita ditempatkan sebagai sosok, sebagai pribadi yang lemah, weakness, punya kelemahan-kelemahan, punya kerapuhan-kerapuhan. Dan roh itu membantu kita di dalam kerapuhan kita. Sebab kita tidak tahu, saya ulangi, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan, dengan erangan, dengan rintihan yang tidak terucapkan. Kalau orang terbiasa ada di tempat tersembunyi, entah di kamar, kalau Tuhan Yesus biasanya di Taman Getsemani, di bukit, di pinggir danau, di tempat-tempat tersembunyi, tempat-tempat terpencil, ya. Mungkin selama ini kita cocoknya ada di sebuah kamar, ya. Kalau kita memutuskan punya hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat yang sunyi tersembunyi seperti itu, ya, maka Roh Kudus itu akan bimbing kita memasuki sebuah dimensi roh, bahwa apa yang tidak dipahami oleh kita, ya, dimana kita hanya bisa mengerang, mengeluh, merintih karena beratnya sebuah beban, persoalan, tekanan dan sebagainya, itu oleh roh diterjemahkan, ya, disampaikan kepada Allah yang Maha Tahu, ya. Bahkan sebaliknya, roh Allah yang juga mengetahui apa rahasia-rahasia Bapa di surga, itu juga menyampaikan balik kepada roh kita. Ayatnya di dalam 1 Korintus pasal kedua ayat 10-12. 1 Korintus pasal kedua ayat yang ke-10 sampai ke-12, firman Tuhan berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, ya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini sebuah ungkapan yang dalam dan perlu sudah cermati betul-betul. Kalau kita ada di tempat yang tersembunyi, tempat sunyi, kita bersendiri dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan Yesus, maka hubungan pribadi adikodrati itu terjadi di situ, ya. Semakin sering ada di hadirat Tuhan, maka semakin sering pula kita akan diperkenalkan siapa Yesus, bagaimana pribadi Yesus. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengerti apa yang rahasia-rahasia dari Bapa sendiri, dari Yesus sendiri. Roh Kudus itu tahu rahasia-rahasia Allah.
itu dikaruniakan atau disampaikan kepada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah, ya. Rembesan dari surga itu turun kepada roh kita, dan kalau itu dikaruniakan kepada kita, maka rembesan dalam roh yang berasal dari surga itu akan keluar doa-doa yang penuh dengan kuasa. Makanya perhatikan saudara, resiko doa keintiman atau dampak dari doa keintiman adalah orang yang melakukan ini rela menderita karena kehendak Allah. Karena mengenal Tuhan secara pribadi, maka Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami yang saya sebut di atas tadi. Resikonya adalah orang jenis ini rela menderita karena kehendak Allah. Contohnya Yesus sendiri. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, Yesus adalah pribadi yang begitu intim dengan Bapa. Keintiman dia dengan Bapa itulah yang membuat dia bisa mengikuti, ya, irama surga, yaitu detak jantung Bapa di surga, kehendak Bapa di surga. Makanya ketika Yesus, Lukas 22 ayat 39 sampai 46, dikisahkan ketika Yesus ada di Taman Getsemani ketika sedang berdoa intim dengan Bapa di surga, Tuhan ditentukan untuk mati di kayu salib dalam perjuangan yang begitu berat, sampai dikatakan keringatnya menetes seperti darah. Para pakar mengatakan sesungguhnya itu bukan keringat, tapi sebuah sarapnya, ya, itu pecah sehingga darahlah yang menetes, bukan keringat. Saking takutnya Tuhan, ya. Namun karena sudah dia terbiasa intim dengan Bapa, ya, rembesan surga dalam rembesan roh dia terus menjadi satu, maka yang keluar adalah kehendak Bapa yang tertinggi, yaitu dia harus mati di kayu salib. Dia rela lakukan dengan berkata, kehendakmu yang jadi Bapa. Dan dia di akhir dari doa di Taman Getsemani berkata kepada murid-muridnya, ayo bangun semuanya, sekarang anak manusia akan diserahkan kepada yang akan membunuhnya. Itu ucapan kemenangan. Yesus sudah rela mati di kayu salib. Nah, doa keintiman itu melahirkan sebuah sikap batin. Kita rela untuk melakukan kehendak Allah sekalipun itu sebuah penderitaan. Yesus contoh yang sempurna, saudara. Sekarang mari kita masuk dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Saudara perhatikan, kita sudah belajar 3 jenis doa. Doa agamawi, ya, doa yang tidak mengenal Allah, dan doa keintiman. Apa hubungan dengan hidup kita sekarang ini, saudara? Perhatikan baik-baik, saudara. Pandemi COVID-19 ini adalah badai kehidupan bagi semua orang, termasuk kita sebagai orang yang percaya. Jadi ini kita sedang ada dalam badai kehidupan yang sebenarnya. Orang takut keluar, orang takut pergi, orang takut kemana-mana, ya. Di rumah juga kena, di luar juga makin kena, di mana saja tidak ada tempat yang aman. Ini badai kehidupan yang sebenarnya. Seluruh tatanan kehidupan hari-hari ini berubah, saudara. Sampai kapan pandemi berlangsung, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, karena semua ini terjadi seizin dengan kedaulatan Dia. Nah, secara pribadi, lewat pandemi ini, apa yang sudah berubah dalam hidup saya dan saudara? Sekali lagi saya bertanya kepada saya sendiri dan saudara-saudara, ya, dalam pandemi ini, apa yang sudah berubah dalam hidup saya dan saudara? Jawabnya, saudara, seharusnya
Yang pertama-tama berubah dalam hidup kita adalah sikap hati kita. Sikap hati kita, saudara. Ya, hati kita. Tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, namun itu harus ditingkatkan sampai hati kita benar-benar mengenal, ya, mengenal Tuhan yang sejati. Yesus Kristus itu seperti apa, dan kita buktikan hari-hari ini kita hidup di dalam kesunyian dan kesendirian dengan Tuhan, yaitu di dalam tempat pribadi kita atau di kamar kita. Jadi hati kitalah sesungguhnya, hati kitalah yang diubah harusnya, ya. Bukan cara beribadah. Liturgi yang semula dalam gedung gereja sekarang sudah berubah. Ada yang di rumah-rumah dengan mengikuti online ibadah. Ya, percaya saudara, itu tidak mengubah apapun. Itu hanya berubah cara beribadah. Tapi yang pertama-tama harusnya berubah adalah hati kita ini. Kalau semula kita ini sukanya berdoa secara agamawi, kita mau nanti tonton orang, dipuji orang, pelayanan kita diakui orang, dihormati orang, itu harus berubah. Hati kita mulai tidak lagi membutuhkan pujian orang, membutuhkan penghormatan, pengakuan orang, tapi hati kita karena mengenal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan mengenal pribadinya, kita harus persembahkan doa dan pelayanan kita kepada Dia. Kita juga harus berubah dari sikap doa yang seringkali hanya rutinitas, kebiasaan, seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Itu harus berubah dalam hidup kita, saudara. Ya, itu harus berubah. Dan yang ketiga, hari-hari ini, di masa badai ini, seperti di awal tadi saya katakan, doa menjadi penentu satu-satunya kita mau menjadi seperti apa hidup kita ini. Doa menjadi satu-satunya penentu kita mau menjadi seperti apa menjalani hidup sekarang dalam badai pandemi ini. Ya. Kalau doa kita lahir dalam keintiman, kesunyian dengan Bapa di surga, di kamar tertutup, ya, lahir dari rembesan Roh Kudus yang berasal dari surga, ya, merembeskan banyak perkara-perkara di surga di dalam roh kita, maka ekspresi yang kita keluarkan dalam hidup kita hari ini, kita pasti tidak takut, saudara. Kita tidak khawatir. Situasi boleh berubah, situasi boleh tidak aman, ekonomi boleh berubah, kondisi-kondisi boleh berubah, namun sikap yang kita tampilkan yang pertama-tama adalah kita tidak takut dan kita tidak khawatir. Kenapa, saudara? Apa yang ada dalam manusia roh, dalam hati yang ada di dalam itu, karena tiap hari punya persekutuan yang intim dengan Bapa di surga, rembesan dari surga yang berasal dari surga itu punya kekuatan untuk mengantisipasi apa yang terjadi di luar, dan buat kita memiliki sebuah sikap tenang, teduh, bisa sukacita, bisa menghibur orang lain, bisa memberkati orang lain, tetap bisa melayani dengan kerendahan hati. Semua itu ekspresinya akan menampilkan ekspresi yang surgawi. Bahkan dalam kehendak Tuhan, saudara, kita akan rela menjalani apapun situasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, atau bahkan, ya, masa sukar dan badai kehidupan di waktu-waktu ke depan yang mungkin lebih keras lagi, lebih sulit lagi, lebih menjadi masa yang makin sukar atau sangat sukar, kita tetap siap menghadapi itu, karena anugerah kekuatan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, menyertai hidup kita, saudara. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari 3 jenis doa ini,
doa agamawi, lewat renungan ini, saudara diubahkan hatinya. Dari doa rutinitas kebiasaan seperti orang tidak mengenal Allah, saya dan saudara diubahkan hari ini menjadi pribadi yang betul-betul tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Allah di pikiran kita, namun mengenal secara pribadi Tuhan lewat tiap hari kita menekuni, merenungkan firman Tuhan sehingga mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yang ketiga, mulailah melangkah dalam doa keintiman, doa dalam kesunyian dan kesendirian dengan Tuhan. Karena inilah menjadi sebuah kekuatan ekstra di tengah-tengah badai yang sedang datang hari ini. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Pandemi ini tidak ingin Tuhan mengubah cara kita ibadah. Walaupun mungkin terpaksa di rumah-rumah, liturgi kita berubah, tapi bukan itu tujuannya. Tapi Tuhan ingin mengubah sesuatu yang di dalam ini, hati ini, sikap batin ini, roh ini, untuk bersikap, punya hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa pribadi. Dan itulah yang menyanggupkan kita menghadapi masa sukar ini. Tuhan mati demi kita, ya, untuk tidak hanya menebus kita dari dosa dan kutuk dosa, namun Dia mati bagi kita karena Dia ingin kita hidup di dalam hadirat-Nya tiap hari. Yang sudah direnggut dosa sekian ribu tahun, Tuhan mengembalikan di dalam kamar-kamar sunyi kita. Amin untuk firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara masing-masing agar perjamuan kudus ini membawa kehidupan saudara dan saya menjadi pribadi yang akhirnya, ya, terus merasa Tuhan di pihak kita. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 34-37 sebagai ayat terakhir, Yesus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Mari persiapkan tubuh dan darah Tuhan masing-masing di rumah. Kalau sudah siap, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk menjadi pribadi yang memiliki hubungan, persekutuan, doa di dalam kesunyian dan keintiman di kamar-kamar kami secara pribadi. Karena itulah yang terpenting dalam sikap situasi hari-hari ini yang banyak masalah karena pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan Kau mengajar hal ini, karena pandemi mengajar kami untuk merubah sikap batin hati manusia roh kami untuk peka dengan kehendak Allah. Karena itu lewat perjamuan yang sebentar kami mau terima, Tuhan urapi agar perjamuan ini juga tidak menjadi sebuah kebiasaan agamawi, tapi menjadi sebuah peringatan seperti kata-kata firman-Mu Tuhan, agar kami memperingati kematian-Mu Tuhan, sehingga kami menghargai hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami dengan sikap batin yang benar, bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi sudah ditebus menjadi milik Kristus Yesus.
Itu sebabnya kami harus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Urapi perjamuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, arahkan roti yang adalah tubuh Kristus ini, pegang sebelah kanan tinggi-tinggi. Sebelum kita nikmati, mari dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat pengorbanan Tuhan. Kita nikmati tubuhnya di dalam nama Yesus. Mari arahkan cawan, pegang kanan tinggi-tinggi. Mari dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat kasih Tuhan terbesar di kayu salib yang telah mencurahkan darahnya. Kita minum cawan ini dengan iman dan percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu yang telah Tuhan peragakan, sehingga lewat kasih dan pengorbanan-Mu kami tidak hanya dibebaskan dari kutuk dosa, namun kami boleh janji hidup kekal dalam anugerah-Mu. Namun juga kami bersyukur kami selama ada di dunia ini, kesempatan-kesempatan yang ada, Engkau melatih kami untuk memaknai hidup kami sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami telah belajar tentang 3 jenis doa dan resikonya. Engkau menghendaki agar kami tidak berdoa seperti orang-orang agamawi yang suka dilihat dan dipuji orang, tidak berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, panjang-panjang dan bertele-tele, dan tidak siap ketika badai datang. Namun Engkau menghendaki kami agar kami mempunyai jenis doa, yaitu doa dalam kesunyian, kesendirian di kamar dengan Bapa di surga. Itu mengajar kami Tuhan, betapa kami harus memiliki sebuah hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan, disertai dengan pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan, sehingga doa-doa kami itu melahirkan doa-doa yang berkuasa dalam hidup kami, berpengaruh, berdampak besar dalam kehidupan kami dan orang lain, dan juga memuliakan Engkau Tuhan. Engkau ajarkan kepada setiap kami yang sudah mendengarnya Tuhan, beri kuasa kepada kami untuk melakukannya. Berkati setiap anak yang telah mengikutinya Tuhan hari ini. Apapun jadi persoalannya, ajar mereka untuk masuk dalam kamar, bersekutu pribadi dengan Engkau Tuhan, dan Engkau hadir menyatakan kehadiran-Mu dan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun persoalannya, Engkau berkuasa untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Lindungi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada saat ini. Di dalam dan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kiranya oleh anugerah Tuhan saudara sudah diberkati, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai kita. Sampai jumpa dan shalom.